Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Bule berkeliaran di mana-mana tapi takut ngobrol karena ngerasa bahasa Inggrismu pas-pasan atau nggak punya cukup keberanian untuk menyapa turis asing. Itu mah perkara biasa, santai aja dan jangan terlalu menyesal atau menyalahkan diri apabila kesempatan itu hilang karena nggak segera mengambilnya. Kesempatan melakukan percakapan dengan turis asing itu dapat diciptakan loh. Yang terpenting adalah persiapkan dirimu terlebih dahulu. Kapanpun kamu ngerasa siap untuk bercakap-cakap dengan turis, ya tinggal ciptakan kesempatan itu. Nah, berikut ini ada 7 cara ampuh untuk menyingkirkan rasa grogi dan bisa memulai percakapan bahasa Inggris dengan turis atau bule. Kunci utama untuk membuka pintu percakapan bahasa Inggris dengan turis adalah senyum. Yap, awali dengan senyuman. Tips pertama ini sangat pas buat kamu yang punya hobi tersenyum, asalkan jangan cengar-cengir atau senyum kelamaan, nanti malah disangka kurang waras. Senyum ya sewajarnya saja. Senyum yang tulus menunjukkan kalau kamu siap untuk berteman dan orangnya asik diajak ngobrol. Show people that you are friendly and ready to make friends. Selain menunjukkan keramahan, senyum juga mampu meningkatkan kepercayaan diri seseorang loh. Senyum yang benar-benar berasal dari hati dan diri sendiri memiliki kekuatan dahsyat untuk mengusir rasa takut. Jadi, awali dengan senyuman ya. Next, tips percakapan bahasa Inggris dengan turis yang kedua. Mengucapkan salam aja nggak cukup loh untuk memulai percakapan bahasa Inggris dengan turis. Beri salam plus pertanyaan lanjutan. Selain tersenyum, memberi salam adalah pertanda siap untuk memulai komunikasi dengan turis. Menyapa mereka terlebih dahulu bukanlah hal memalukan, bahkan hal itu menunjukkan kalau kamu orangnya ramah dan suka bergaul. Untuk memulai percakapan bahasa Inggris dengan turis, kamu harus memberi salam plus pertanyaan lanjutan. Maksudnya gimana nih? Jadi, jika hanya menyapa dan mengatakan hi, hello, hey, atau salam seperti good morning, good afternoon, good evening, ya tentu jawaban yang diperoleh adalah salam balik. Setelah itu, bye-bye. Kebanyakan bule berlalu begitu saja. Salam diikuti pertanyaan lanjutan ini misalnya, hello, how are you? Selain bertanya kabar, bisa juga berkomentar tentang cuaca, misalnya, hi, it's good weather, what do you think? Atau bertanya jam berapa ini? Hello, may I know what time it is, please? Turis asing yang berniat ngobrol pasti memberi respon dan menjawab pertanyaanmu. Dari sinilah kamu dapat memulai dialog bahasa Inggris dengan turis tersebut. Kita lanjut ke tips berikutnya, yaitu memberi komentar. Ingat ya, tujuan melakukan percakapan bahasa Inggris dengan turis bukan untuk sekedar say hello saja. Selain mengajukan pertanyaan lanjutan setelah memberi salam, bisa juga mencoba cara ampuh ini untuk mengawali dialog bahasa Inggris dengan turis. Perhatikan sekitar, kemudian ucapkan pernyataan dahsyat, bukan sekedar say hello saja. Pernyataan itu tergantung dari situasi yang sedang dihadapi. Misalnya nih, si bule sedang memperhatikan sebuah lukisan mengisahkan sebuah cerita rakyat yang kamu ketahui. Maka kamu dapat berkomentar, it's Ramayana. It's one of the great and heroic stories here. Atau misalnya saat ketemu bule di pantai dan ia sedang beristirahat setelah surfing, maka dapat memberi komentar berupa pujian tentang teknik berselancar yang telah ia lakukan. Komentar ini bisa menjadi pembuka manis loh. Hi, I saw you surfing. It was amazing. Selain itu, hewan peliharaan juga bisa menjadi topik pembicaraan. Saat turis asing membawa hewan peliharaan, pertanyaan seputar hewan peliharaan bisa menjadi awal percakapan. Komentar dan pertanyaan seperti berikut ini juga bisa membantumu. Such a cute dog, untuk memuji hewan peliharaannya. Atau kamu bisa tanyakan hal-hal seperti, what's its name? How old is your dog? How do you get him or her? Jika kamu juga suka hewan pada umumnya, maka hal ini bisa jadi lebih mudah. Kamu bakal lebih cepat akrab saat ngobrol tentang hewan peliharaan karena punya ketertarikan pada hal yang sama. Jadi, lihat situasi dan cari cara kreatif untuk mengawali percakapan bahasa Inggris dengan turis asing, bukan sekedar say hello saja ya. Tips berikutnya yang perlu kamu terapkan adalah jangan baper. Yap, jangan baper jika beberapa turis berlalu begitu saja. Gugur 1, tumbuh 1000. Apabila sudah bertindak, jangan selalu mengharapkan respon positif atau terlampau kecewa karena mendapat respon negatif. Bule juga manusia kok, punya perasaan dan masalah yang sedang mereka pikirkan.
Dan satu lagi, setiap bule juga punya karakter masing-masing. Ada yang ramah dan supel alias suka bergaul, dan ada juga yang memang nggak suka bercakap dengan orang asing. Nah, kalau nantinya salammu tak mendapat respon positif atau bahkan tidak berbalaskan sepatah kata pun dari si bule, ya ikhlaskan saja. Daripada memaki dan mempertanyakan kesopanan mereka karena tidak menjawab sapaanmu, lebih baik cari turis asing lainnya yang nggak keberatan diajak ngobrol. Yang penting jangan pernah jera menyapa walaupun sekali dua kali pernah mengalami hal kurang menyenangkan. Jangan baper ya, anggap saja mereka tidak mendengar atau sedang bad mood saja. So just take it easy. Jika kamu ingin meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris, jangan lewatkan informasi penting berikut ini. Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan ebook Englishku yang berjudul A Great Start to Master English. Panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam ebook ini materinya komplit banget, step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman ebook ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan? Soal harga, ebook ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang ebook Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang ebook Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link ebook Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Kalau yang sebelumnya itu jangan baper, nah tips berikutnya ini adalah jangan minder. Hal satu ini penting juga nih, jika berpikir bahwa semua bule bisa berbahasa Inggris, kamu keliru. Tidak semua orang berkulit putih dan berambut pirang bisa berbahasa Inggris loh. Bahkan ada juga yang tidak menguasai grammar sama sekali. Jangan hanya mengincar turis berkulit putih dan berambut pirang ya. Seringkali orang kulit hitam juga punya kemampuan bahasa Inggris yang tidak bisa diremehkan. Bahkan ada juga orang-orang Asia seperti India, Filipina, Singapura, Cina, ataupun orang Jepang memiliki aksen bahasa Inggris yang keren loh. Sebuah pertanyaan seperti, "Excuse me, do you speak English?" bisa menjadi sebuah pengantar untuk mengawali percakapan dengan turis. Berikutnya, setelah mendapat turis yang mau diajak bercakap-cakap, kamu perlu menjelaskan tujuanmu. Tentu setiap orang memiliki tujuan mengapa melakukan percakapan dengan turis. Kebanyakan ingin melatih keterampilan berbahasa Inggris. Apapun tujuanmu, entah hanya ingin mencari teman bule saja atau punya tujuan lebih serius misalnya tugas sekolah, setiap turis asing berhak tahu mengapa ia didekati dan diajak ngobrol. Jika kamu punya tujuan lebih serius, mintalah waktu untuk bercakap-cakap sebentar. Ini bisa menjadi permulaan yang bagus. Berikut adalah beberapa ungkapan yang bisa kamu pilih untuk memulai percakapan bahasa Inggris dengan turis. Excuse me, sir, madam, miss, may I talk to you for a while? May I talk to you for a while? Contoh berikutnya, good morning, sir, madam, miss. Do you mind if I'm talking to you? Do you mind if I'm talking to you? Next, hello, sir, madam, miss. May I speak with you? May I speak with you? Cara ini berhasil saya gunakan untuk membantu sepupu yang mendapat tugas sekolah bercakap dan berfoto bareng bule beberapa tahun lalu. Setelah mendapatkan sinyal positif dari sepasang bule bernama Matthew and Lucy, saya mulai menceritakan tujuan dengan mengatakan, "My name is Ari. This is my cousin Joshua. He has a school task to interview foreigners. Would you help us?" Apakah kamu bingung mau tanya apa setelah memulai percakapan bahasa Inggris dengan turis? Nah, ini dia tips berikutnya yang membahas ide pertanyaan yang bisa kamu ikuti.
Apakah kamu pernah mendengar stereotype kayak gini? Bule tidak suka ditanya hal-hal privasi. Yap, turis yang agak sensitif akan segera mengakhiri percakapan apabila ditanya status married atau single. Atau si bule akan upset jika ditanya berapa penghasilan yang ia peroleh setiap bulannya. Hati-hati ya, karena itu privacy. Daripada kepo tentang status, gaji, atau profesi si bule, mending ajukan pertanyaan umum sehingga tidak mengundang ketersinggungan. Beberapa ide pertanyaan berikut bisa kamu tanyakan seperti Where are you from? Where are you from? Untuk bertanya asal. Atau kamu juga bisa bertanya How long have you been in Indonesia? How long have you been in Indonesia? Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui kurun waktu ia sudah tinggal di Indonesia berapa lama. Contoh pertanyaan lain yang bisa kamu ajukan untuk memulai percakapan dengan turis adalah What do you think of Indonesia? What do you think of Indonesia? Untuk menanyakan pendapatnya tentang Indonesia. Pertanyaan lainnya seperti What places have you visited in Indonesia? What places have you visited in Indonesia? Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui tempat yang sudah ia pernah kunjungi. Jadi, untuk menanyakan opini atau pendapatnya tentang suatu hal, kamu dapat bertanya, What do you think of? What do you think of? What is your opinion about? What is your opinion about? Next, do you think it is? Do you think it is? Namun, jangan sampai stereotype bule tak suka ditanya hal-hal privasi ini membuatmu malah takut untuk bertanya sesuatu kepada si turis itu. You learn through mistakes. No one was born a master. Jadi, jangan pernah takut salah karena kamu akan dapat pelajaran berharga dari sebuah kesalahan. Dari semua cara-cara yang sudah disebutkan tadi, cara yang paling ampuh adalah take action. Mengumpulkan berbagai cara ampuh memulai percakapan bahasa Inggris dengan turis hanya akan mengantarkanmu pada kiat-kiat yang tak akan ada habisnya. Sedahsyat apapun cara itu, tetaplah cara yang tertulis di atas kertas tanpa adanya tindakan nyata. Yang perlu kamu lakukan adalah go out and talk to people. Itulah 7 cara ampuh untuk memulai percakapan dengan turis asing. Don't forget to practice. The more you practice English, the more you master it. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!